Jadi Mas Silahkan, ada berapa tanya? Tinggal satu. Tinggal satu. Oh, masih banyak waktunya ini. Saya menarik sekali ini digali. Itu menarik sekali ya, agama Buddha perkembangannya sampai ke dunia Barat itu luar biasa tadi. Tapi kalau dari sisi sejarah ya, mungkin Pak Philips bisa sedikit cerita. Siddhartha Gautama lahir dan besar di India, kemudian tadi cerita sampai ke pengikutnya sampai ke Kazakhstan, Afghanistan, sampai ke daerah-daerah Tiongkok, perbatasan dengan India, Pakistan, macam-macam. Tapi sejarah awal perkembangan Buddha di Indonesia itu sebetulnya seperti apa? Siapa yang bawa agama Buddha ke Nusantara ini, dan bagaimana beberapa kerajaan yang kita kenal, misalnya ada Sriwijaya atau Shailendra atau Majapahit itu kaitannya dengan Indonesia ya? Iya, betul. Oke. Terus terang, ajaran agama Buddha itu tidak setelah ada kemudian mulus dikembangkan di India. Karena kalau kita sebut India yang sekarang, dulu India kuno itu termasuk Bangladesh, Pakistan, Nepal, apa itu semua India. Semua India, disebut India semua, Sikkim, dan itu India semua. Dan sebagian dari Myanmar itu juga disebut India. Nah, India besar ini, Sang Buddha lahir di utara, yang sekarang zonanya teritorialnya dimasukkan ke Nepal. Jadi dari perbatasan 6 km baru mencapai tempat kelahiran Sang Buddha. Dulu itu punya India. Karena Nepal banyak sumbangsih kepada tentara Inggris berupa tentara Gurkha. Pernah tahu ya, Gurkha itu orang Nepal. Untuk perang, nah mereka tentara bayaran yang dipakai. Nah, sehingga waktu Inggris memerdekakan India, memberikan Bangladesh, Myanmar, dan negara-negara sekitar itu garisnya itu selalu dikerjain. Jadi garis-garis yang dikerjain, umpama tempatnya India dikasihkan sebagai hadiahnya Nepal. Di India, Pakistan, di zona Kashmir dan sebagainya, zona perbatasan dengan Tiongkok dan sebagainya, itu kabur semua sampai hari ini. Kemudian Bangladesh ke Myanmar, itu tadinya batasnya gunung, karena budaya sini beda. Sama India digariskan sungai. Sehingga suku yang di sini, Rohingya, sebagian di sini, sebagian di sini. Nah, ini yang menjadi konflik hari ini. Di Malaysia, gandengan dengan Thailand, itu ada 3 provinsi yang 3 provinsi Islam, kerajaan Islam sebetulnya, digarisi masuk ke Thailand. Itu Yala, Patani, dan sebagainya. Ya, itu jadi konflik juga. Kemudian Kalimantan dulunya bagian utara, Brunei, itu juga garisnya nggak jelas. Indonesia ke Filipina, garisnya nggak jelas juga. Banyak yang garisnya sengaja dikacaukan. Sehingga satu waktu ajaran agama Buddha itu didesak. Antara lain lari ke Sri Lanka. Sri Lanka adalah sebuah pulau kecil di selatannya India. Yang sini dulu di dalam cerita mitos-mitos ada kesaktian dibangun jembatan laut dari sini ke sini. Ya, belakangan diketahui oleh Google Map dari satelit image-nya, memang ada itu. Memang ada, jadi ada garis gitu. Sekarang disebut Adam Bridge. Kalau Adam Bridge itu jembatan Adam itu sebutan barat. Kalau orang India lebih sebut Rama Bridge. Rama, mereka lebih Oke. Ke Sri Lanka. Di Sri Lanka itu agama Buddha berkembang sampai sekarang juga jadi negara Buddhis yang mayoritas. Ya, ada yang Tamil itu agak utara. Nah, di sini sampai saya lihat itu orang suci, biasa gambarannya kan orang, terus ini ada lingkaran sinarnya ya. Dan gitu ya. Nah, itu ada yang gambarannya ya, kayak perwayangan gitu orangnya ya, mirip-mirip orang di keraton gitulah. Itu yang seorang pangeran dan istrinya. Yang istrinya ini yang bersinar ini kondenya.
Ini kondenya kecil, yang bersinar sini. Loh, kenapa kok saya tanya orang situ kok kondenya nggak salah gambar ini kan masih kepalanya. Dia bilang karena ada relik, yaitu sisa sisa tulangnya Sang Buddha yang dibawa lari karena itu sebagai sesuatu yang dipuja, diagungkan gitu loh. Ini badan dari badannya Sang Buddha Gautama. Itu bawa takut diperiksa di jalan, ngumpetin di dalam kondenya. Sampai sekarang nyala jadinya. Sampai sekarang reliknya itu disimpan di sebuah wihara yang sangat sakral di Sri Lanka. Sri Lanka sebelum hari ini ibu kotanya di Colombo cuma sekian ratus tahun, dia ribuan tahun ibu kotanya di Kandy, kota Kandy. Nah itu viharanya ada di kota Kandy. Raja Sri Lanka, saya bareng dengan Raja Paksa waktu itu presidennya, untuk menghadap pimpinan vihara itu pun antri kayak pasien gitu, pasien di ruang dokter gitu. Jadi kalau nggak dipanggil nggak berani masuk. Sampai seperti itu. Nah relik itu setahun sekali dikeluarkan, diarak gitu. Itu raja dan presiden dan seluruh kabinetnya, tamu asing ribuan, seluruh kedutaan besar negara manapun yang di Sri Lanka, semua kumpul malam itu jam 12 dikeluarkan. Dan no lighting. Semua pakai obor. Wah itu gajah-gajah yang keluar, yang bawa relik itu. Gajah pertama dari Kamboja, gajah kedua dari mana, gajah ketiga. Terus ada tim gajah yang besar, salah satu gajah itu yang bawa reliknya itu. Ya. Itu keluar. Itu tadi sedikit dari Sri Lanka masuk ke Indonesia. Ya. Sri Lanka turun lagi kan beberapa kepulauan kecil, itu nyambung lagi sudah masuk Sabang. Di Aceh sekarang ya. Iya, masuk Sabang, dari situ turun ke bawah. Itu jalur laut. Sementara jalur darat dari India dia menuju ke timur, masuklah ke Myanmar, masuklah ke Kamboja, masuklah ke Thailand, masuklah ke Laos, Laos, Vietnam. Yang dari utara, itu sebagian masuk ke Tibet, menjadi aliran Tibet yang agak-agak wah itu ya, ada tenaga prana, ada apa itu kan Tibet semua. Ya, aliran Tibet, Dalai Lama apa itu kan Tibet. Masuk sini, di Tibet ini tempat yang sangat ekstrim untuk kehidupan manusia. Di tempat yang ekstrim selalu ada sesuatu yang ekstrim. Umpama di Kalimantan pedalaman kan ekstrim sekali kekuatannya. Di dalam suku Asmak di Papua juga ekstrim sekali. Pokok makin ekstrim makin ilmunya juga makin ekstrim. Di Tibet ekstrim sekali, punya kepercayaan lokal, dewa-dewa lokal. Waktu 5.000 tahun yang lalu Hindu masuk, dicampur. Kemudian 2.600 tahun yang lalu ajaran Buddha masuk, dioplos lagi. Jadi ya agama Buddha, karena Buddha lebih coraknya Buddha jauh lebih kental, sehingga disebut full Buddha udah. Itu yang di Tibet. Nah, kemudian masuk Tiongkok lewat tadi jalurnya Kerasakti apa itu. Itu masuk Tiongkok, masuklah sampai nyebrang sampai ke Jepang, sampai ke Korea, sampai gitu. Nah, sekarang turun yang ke Indonesia. Turun dari Aceh, turun ke bawah. Kerajaan Sriwijaya kan di Palembang dan sekitarnya. Jambi, Palembang dan sekitarnya. Nah, sekarang kan ditemukan Muaro Jambi. Muaro Jambi itu luasnya mungkin sekitar 4.000 hektar. Sangat-sangat besar. Dan sekarang baru ditemukan sedikit-sedikit, tapi yang sana juga ada gitu. Nah, Jambi dulu itu disebut sebagai pusat perguruan tinggi agama Buddha, bukan untuk Indonesia, untuk dunia. Jadi itu sebetulnya punya arti yang lebih besar lagi maknanya daripada sekedar Borobudur. Sangat luar biasa. Nah, sekarang baru mulai proses pembenahan apa-apa. Saya kunjungi ke sana juga, saya lihat bahwa masih ada sumur yang zaman peninggalan lama. Itu airnya lebih enak daripada air ini. Kita ambil, dikasih izin sama yang penjaga, kita ambil satu botol, taruh
air kok bisa beningnya kayak gini ya. Dan dalam sumur nggak ada lumut, nggak ada apa. Airnya manis, enak gitu. Sangat bersih. Terus diminum itu taste-nya aduh. Enak banget gitu. Itu Muaro Jambi. Dalam sejarah tercatat banyak biksu-biksu Tiongkok yang gede-gede, yang terkenal. Itu belajar ilmu sampai ke Muaro Jambi. Ini abad berapa kira-kira? Abad sekitar plus. Sriwijaya kan Ya. abad 7 Ya. sampai abad 12 ya? Ya, sekitar itu. Sekitar itu ya? Waktu kejayaan Sriwijaya. Ya. Tapi kemudian muncul pengaruh yang luar biasa di Jawa sampai kemudian melahirkan Borobudur dan candi-candi lain yang saya tidak ingat waktu kecil tuh ada Candi Pawon, ada candi apa gitu, candi-candi Buddha yang juga sangat berpengaruh pada masanya, meskipun itu tadi mungkin ada sedikit saling pengaruh ya dengan agama lokal atau agama Hindu mungkin. Ya. Nah, itu perjalanannya bagaimana sampai kemudian seperti sekarang inilah di Indonesia ini agama Buddha coraknya seperti itu. Ya. Jadi agama Buddha memang lahirnya di India. Ya. Jadi corak India kan selalu kita sebut itu Hindu. Ya. Kan gitu. Ya, umpama negara agama Katolik, Kristen itu lahirnya di tempat asalnya. Ya, corak-coraknya juga banyak corak dari sana ya. Ya, walaupun kemudian lahirlah agama Islam dan sebagainya. Islam lebih kental lagi bahwa corak dari tempat kelahirannya. Jadi bahkan Kristen yang di sana yang gerejanya maupun cara berdoanya mau apa itu mirip sekali dengan Islam. Tangannya nggak gini, tangannya gini. Bacanya juga Allahumma, sampai saya bawa orang ketua PGI ke situ bingung. Ini kita salah masuk ya karena bahasanya Arab dia juga nggak ngerti. Sampai keluar dari gereja itu lihat lagi, lu ada salibnya masuk lagi gitu ya. Orangnya mungkin dan Prof. Komar juga kenal orang itu, gitu. Ya seperti itu. Nah itu jadi pengaruhnya sampai di Muaro Jambi, di situ jadi pusat studi agama Buddha juga di luar Nalanda. Kemudian corak itu dibawalah ke Jawa. Di Jawa tentu aja tukang ahli pahatnya itu juga luar biasa ya. Dan bayangkan sebuah bangunan yang sekian lama itu masih kokoh dan sebagainya, walaupun direnovasi tapi kan artinya semua itu masih asli. Bahkan kita lagi mau memikirkan untuk nutupin pucuk candi itu dengan tutupnya itu aja UNESCO tidak serta-merta setuju. Itu melalui kajian yang sangat panjang, pembuktian macam-macam gitu untuk itu. Ya sampai sekarang juga belum terlaksana, masih prosesnya sangat panjang. Nah, candi-candi itu sebagian yang coraknya terlalu Hindu dianggap punya agama Hindu. Padahal itu Buddha. Belum tentu. Oh, belum tentu. Pokoknya ini terlalu Hindu ya agama Hindu. Nah, corak Buddhanya nggak kelihatan. Pokoknya bangunan candi ini Hindu juga bisa, Buddha juga bisa. Kalau Borobudur itu kan di bawah itu ada ukiran-ukiran reliefnya, semua itu menggambarkan kelahirannya Siddhartha Gautama sampai besar sampai meninggal. Jadi ya jelas punya Buddha. Ya kemudian beberapa yang separuh-separuh. Umpama ada candi Plausan. Ada Plausan Lor, Plausan Kidul. Yang Lor itu punya Buddha, karena patung-patungnya Buddha semua. Yang Kidul punya Hindu. Ya, ini. Menarik. Oke, udah menarik sekali ini. Pemirsa, satu kisah yang menarik ya. Pertama bahwa agama itu lahir dipengaruhi oleh budaya dan tempat di mana dia lahir. Agama Buddha ini lahir sebelum Masehi ya? Ya, 600 tahun sebelum Masehi. Sehingga simbol-simbol, artikulasi, bahasa, istilah, itu kalau ingin tepat pemahamannya harus kembali pada waktu itu. Ya. Kalau ditarik ke sini nanti tidak nyambung. Ada dua pemikiran yang beda. Ya. Satu adalah penyambungannya itu tadi. Ya, sekarang pun di agama apapun terjadi. Satu kepingin balik yang ke sana. Yang dulu diajarkan ini, kalau ini diterjemahkan adalah ini ya, ini harus dilaksanakan titik. Satu adalah itu telah lama berada di sini dan semua sudah adaptasi, sudah terpengaruh segala sesuatu jadi suatu kearifan lokal yang diakui bersama.
Kalau itu dikembalikan itu akan gejolak. Ya. Jadi ada 3 ya aspek. Satu, kita perlu mengenal yang asli, sebab itu sumbernya. Di situ yang kita kedua, memahami perkembangan kontekstualisasi pada masyarakat pasca itu. Yang ketiga, bagaimana dibawa dalam konteks hari ini dan ke depan. Dan itu mengalami dan diperlukan satu tahapan-tahapan tanpa kehilangan substansinya, tapi tetap melakukan relevansinya. Yang berikutnya tadi kita juga melihat dan mendengar sendiri bahwa agama apapun itu penuh bahasa simbol-simbol ya. Sehingga kita jangan berhenti pada simbol-simbol, misalnya Buddha. Gautama sendiri kan tidak menciptakan patung. Dan dia sendiri tidak senang patung. Tapi sekarang ini agama Buddha salah satu ikonnya kan patung. Jadi kita maklumi kalau orang bisa salah paham antara orang awam dan orang intelek itu. Nah yang berikutnya lagi, bagaimana mengenal Tuhan yang abstrak sekali, itu juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan juga masyarakat. Dan bagi masyarakat yang awam, mungkin cara termudah ya dengan bahasa yang dipahami, pesan-pesan yang dipahami, seperti tadi Buddha itu menekankan kedamaian, kemudian tanggung jawab moral, hukum karma. Jadi tadi ada ungkapan yang menarik, sungguhnya masing-masing Buddha itu dirinya sendiri misionaris yang bertanggung jawab, yang menyelamatkan dirinya itu tindakannya sendiri, bukan Buddhanya, tapi Buddha itu memberikan jalan, mencerahkan, tapi pada akhirnya yang bersangkutan yang akan bertanggung jawab dan menerima akibat apa yang dia lakukan. Kemudian orang Buddha ya sebenarnya tidak eksklusif, siapapun bisa menempuh jalan Buddha sesuai dengan kaidah-kaidah moral yang diajarkan tadi. Pemirsa, memang agak berat ya dialog ini, diskusi ini, tapi hemat saya kita harus mulai. Kalau ingin pinter memang soalnya harus berat. Kalau ujian soalnya nggak berat itu nggak naik kelas. Apalagi multiple choice ya. Apalagi multiple choice itu tidak nambah pinter gitu. Jadi saya ingin Anda memang untuk naik kelas perlu sajiannya agak berat-berat ya. Mas Philip, terima kasih. Jadi penjelasan tentang agama, tentang Buddha interfaith di samping di Indonesia ini juga aktif di tingkat PBB global, tapi kita juga ingin partisipasi Anda bagaimana ikut mengembangkan interfaith dialogue ini lewat kampus ini. Dengan demikian kita bisa memberikan ya sedikit banyak wawasan pencerahan. Jangan perbedaan itu, jangan-jangan kita berbeda, persepsi kita yang beda, tapi kita tidak mau rendah hati mencoba menyelami hakikat yang lebih dalam dari agama-agama itu. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda sekali lagi, Mas Philip. Ya, jadi nanti kita lanjutkan lagi acara seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.